Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadhani, NRP 31220600003 dari kelas 2D 4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin mengerjakan latihan yaitu tentang working with database Y2. Pada latihan terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, buatlah 3 tabel dengan yaitu customer, order, dan order item. Lalu tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut serta antara tabel customer dengan tabel user. Lalu buat CRUD untuk customer, order, dan item dengan pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Tambahkan satu root, misalnya customer show order, yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Yang pertama, kita akan membuat tabel terlebih dahulu, itu dengan phpMadmin. Kita buat untuk yang customer, kita buat yaitu yang pertama ID dengan tipe data int, lalu jangan lupa auto increment, lalu yang kedua nama dengan varchar dengan panjangnya 255, lalu email dengan panjang 100, dan user ID dengan tipe int, tapi di sini saya gunakan unique karena hanya user hanya bisa membuat satu customer. Setelah itu di sini saya belum membuat tabel untuk order, itu ada ID lalu date dengan tipe data date time, lalu yang terakhir customer ID. Kita pastikan sudah benar, jangan lupa ini di auto increment. Setelah itu kita save, kita oke. Setelah order berhasil dibuat, sekarang yang terakhir order item. Dengan ID, jangan lupa di auto increment. Setelah itu order ID dan item ID. Kita save. Maka untuk ketiga tabel customer, order, dan order item sudah dibuat. Sekarang kita akan menentukan relasi antar tabel-tabel tersebut serta antara tabel customer dengan tabel user. Yaitu yang pertama, kita akan membuat model terlebih dahulu dengan menggunakan GUI. Setelah itu ke model generator. Kita yang pertama akan membuat tabel yaitu customer. Setelah itu preview. Di sini saya letakkan di comment agar bisa diakses front end dan back end. Kita klik generate. Lalu kita buat lagi yaitu yang kedua untuk tabel order, yaitu tempatnya di comment. Kita preview. Setelah itu di generate. Setelah model-modelnya berhasil dibuat, sekarang kita akan membuat relasi antara tabel-tabel tersebut. Di sini user hanya bisa memiliki satu customer, yaitu kita setting di comment, model, lalu user. Pada tabel user kita buat yaitu public function,
get customer dengan mereturn this as one. Setelah itu customer class name, lalu yang di kolom customer yaitu dapat user ID dengan area asosiatif menuju ID di user. Kita import terlebih dahulu untuk model Z-nya, model customer. Common model lalu customer. Setelah itu untuk customer juga sebaliknya, itu public function get user return this as one, lalu mengarah ke tabel user. Lalu class name. Setelah itu kita link, yaitu yang pertama untuk di user yaitu ID, dan di tabel kita yaitu namanya user ID. Jangan lupa untuk mengimport model user dengan cara use, lalu common models, lalu user. Selanjutnya yaitu customer has many, yaitu one to many untuk order. Kita ketikkan yaitu public function get order dengan mereturn this as many, lalu order class name, lalu yang pertama di order yaitu ada field kolom yaitu bernama customer ID. Setelah itu yang mengarah ke tabel order adalah ID. Tabel customer adalah ID, jadi di order kan tadi terdapat field customer ID, dan mengambil di tabel customer yang sebagai primary key-nya adalah ID. Kalau sekarang kita akan menuju ke order. Untuk kita lihat lagi untuk order apakah kita menambahkan model untuk order karena masih kurang. Kalau udah, sekarang kita pindah ke order, yaitu yang pertama kita akan menambahkan model untuk item, yaitu use common models item. Lalu kita yang pertama public function get customer, yaitu akan mengambil hash one dari customer, yaitu dengan return this hash one customer class name, yaitu yang pertama ada ID, lalu yang mengarah ke tabel order yaitu customer ID. Itu yang selanjutnya kita akan
relasikan tabel get item yang nanti kita menggunakan junction tabel return this as many dengan tabel item class name, lalu yang mengarah yaitu item ID lalu item ID terbalik. Setelah itu kita via tabel untuk junction tabelnya, yaitu memulai tabel name order item dengan link untuk order ya ID dengan array asosiatif mengarah ke order tabel order dengan field ID. Untuk customer jangan lupa kita import untuk modelnya. Jika sudah membuat order untuk item customer, sekarang kita berpindah ke item. Untuk item kita menambahkan public function get order dengan mereturn this as many, lalu order class name, setelah itu dengan link ID mengarah ke order ID dengan via tabel mengarah ke tabel order item dengan link item ID mengarah ke field item ke ID. Kalau sudah kita save, jangan lupa import model untuk order command model order. Kita cek kenapa merah, ini string. Selanjutnya setelah relasi sudah dibuat, yaitu buat CRUD untuk customer order dan item. Sekarang kita akan membuat digi, yaitu CRUD generator. Yang pertama kita akan menambahkan untuk customer, yaitu tempatnya di command model customer. Untuk nama search kita tambahkan search, lalu untuk controller kita kasih di front end controllers, yaitu letaknya di customer controller. Kita preview. Sudah, kita klik generate. sudah berhasil di create. Sekarang kita akan membuat yaitu untuk order. Kita copy saja. Kita klik generate. Maka untuk CRUD untuk customer order dan item sudah dibuat. Sebelumnya untuk item sudah saya buat awal membuat yaitu sekarang kita akan mengkonfigurasi, pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Setelah itu ketika seorang user membuat data customer ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Sekarang kita cek ke customer. Sudah bisa berhasil diakses tapi masih kosong untuk tabelnya.
Sekarang kita akan login terlebih dahulu untuk user ID-nya nanti agar bisa diambil. Di sini saya menggunakan username bintang LZK. Kita masuk ke customer lagi. Sebelumnya kita akan tambahkan sub menu di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu di front end, lalu di view, layout, main. Pada ini kita tambahkan dua sekaligus, yaitu yang pertama customer, itu mengarah ke customer index, lalu yang kedua adalah order, mengarah ke order index. Kita tutup, kita coba refresh. Maka sudah muncul ya untuk di atas ini, yaitu sekarang kita akan mengkonfigurasi agar form ini ketika kita membuat otomatis mengambil ID dari user yang sedang login. Kita coba cek, kan akan muncul field seperti ini. Di sini saya ingin menjadikan field user ID ini otomatis mengambil ID langsung. Yaitu yang pertama ini kita tutup, yaitu ke front end, lalu ke view, customer, lalu form. Pada field user ID, pada text input kita kasih array. Yang pertama kita kasih read only dengan array asosiatif dengan nilai true. Setelah itu value dengan array asosiatif kita ambil dari y $app, lalu user, lalu get id. Kita coba save, kita lihat, kita refresh. Maka untuk user ID sudah berhasil didapat secara otomatis dan kita tidak bisa mengganti field tersebut. Tapi di sini saya ingin menghilangkan field ini, jadi agar tidak terlihat, agar tidak bisa dimodifikasi sama orang. Kita terus type dengan kuncinya hidden. Setelah itu kita buat metode baru yaitu namanya label, kita false agar labelnya untuk user ID hilang. Kita refresh. Maka tinggal dua untuk form create-nya. Di sini saya tambahkan nama Bintang Ramadhani dengan email Bintang LZK. Kita save. Maka sudah masuk untuk customer Bintang Ramadhani. Di sini saya coba tes lagi untuk menambah customer dengan akun yang sama Bintang LZK. Saya coba nama yang lain, cuman Bintang. Kita refresh. Maka di sini akan muncul user ID 1 HSLD Bintekan. Jadi customer ini sudah berhasil, user hanya bisa membuat satu customer. Setelah itu kan user ID sudah bisa diambil, yaitu sekarang kita akan mengisi tabel order dan order item. Untuk order kita insert secara manual. Customer ID kita ambil satu-satu, tanggalnya kita bedakan, kita buat banyak kolom. Coba yang ini customer ID-nya dengan 2 dengan tanggal yang berbeda. Lalu kita go, kita lihat di browse.
Maka untuk order sudah terisi, sekarang kita akan mengisi data dummy juga untuk order item. Kita insert, kita kasih order ID 12 dengan item lain juga 11, kita tambah lagi dengan order ID 3 dengan item 5, kita tambah lagi order ID 2 dengan item 6. Setelah itu kita simpan, kita lihat di browse, maka sudah berhasil diisi untuk tabel order item. Sekarang kita akan menampilkan datanya, yaitu yang pertama kita akan membuat satu root baru, yaitu dengan nama si order, untuk menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Yaitu yang pertama kita akan ke controller customer, kita kasih paling bawah yaitu public function, yaitu dengan nama ini tadi show order, action show order, itu dengan yang pertama kita akan membuat variabel, yaitu akan mengambil dari dari model customer, itu find. Setelah itu kita menggunakan with, yaitu eager loading, agar tidak menggunakan lazy loading nanti akan menyebabkan proses semakin berat. Kita menggunakan eager loading, yaitu yang pertama kita akan mengimport relasi order, lalu yang kedua kita akan mengimport tabel untuk item juga. Setelah itu kita ambil dengan all, setelah itu kita return, yaitu dengan render, itu dengan nama show order dengan parameter customer mengarah ke variabel show order. Kita save. Selanjutnya kita akan membuat view baru, yaitu dengan nama show order. Di sini saya akan membuat div dengan nama container, setelah itu tabel dengan class name tabel stripat. Setelah itu membuat t-head. Yang pertama ada nomor, lalu ada nama customer, lalu selanjutnya order date sama order item. Kita buat body, yaitu kita akan menggunakan for each, yaitu kita tulis sintak PHP terlebih dahulu. For each dengan yang pertama tadi tabel customer as st index, kita buat index terlebih dahulu, lalu mengarah ke c, ini kasih titik 2, terus kita buat n for each di bawah, n for each. Jadi kita akan membuat td dengan isi yang pertama adalah indeks tambah 1 untuk angkanya. Setelah itu yang kedua customer, yaitu kita ambil nama customer,
Kita lihat apakah sudah muncul customer show order. Sudah muncul, yaitu untuk nama customernya, yaitu kita kurang 2 field lagi. Selanjutnya TD, saya menggunakan all agar keluar angkanya. Kita format terlebih dahulu agar rapi. Kita ambil for each lagi karena untuk mengeluarkan isi array dari order, untuk indeks di sini kita hapus, langsung kita masukkan order, kita tulis O, jangan lupa tutupnya, and for it, yaitu setelah itu kita buat li, yaitu dengan isi php echo, itu kita akan mengambil date dari pembelian, kita cek apakah sudah keluar. Sepertinya ada salah. Kita akan cek lagi. Ini seharusnya menggunakan O. Kita coba refresh. Untuk order order date sudah muncul ya. Jadi tadi untuk order ID 1 dan 2 kan customernya adalah 1. Jadi sudah muncul. Sekarang kita akan mengambil nilai order item. Sama seperti ini, kita copy paste aja. Ini mengarah ke C, lalu items, tapi ini kita kasih array 0. Ini kita kasih nama I, lalu I ini kita kasih nama name. Kita refresh. Maka untuk order item sudah muncul, yaitu electric guitar, yaitu karena item ID untuk dua ini sama. Selanjutnya kita akan mencoba customer lain. Kita login dengan user lain karena user lain belum membuat customer, jadi tidak menampilkan di sini. Kita lihat untuk order dengan ID customer ID 2, berarti kita akan email satu lagi. Kita login, setelah itu ke customer dengan menambah customer baru. Dengan nama Nolariska, dengan mail nolariska@gmail.com, kita save. Setelah ID terbuat, kita cek di show order apakah muncul untuk customer kedua. Jadi
Untuk customer kedua sudah muncul. Jadi untuk latihan working with database sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.